3 hari yang lalu saya terserang agak penyakit aneh ya, yang Pas pada saat beliau mau bercerita tadi, saya pantau itu ada selimuan kera. Sumpah. Allah. Di jantung katanya begitu. Pamajikan mane, anak-anak mane, ngarasakeun aing aya dina kehidupan mane. Rezekimu tidak akan kesasar, pasti sampai. Allah. saya jamin nggak akan kecewa kalau konsultasi sama Bang Rizal. Amin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya, dan juga kita akan carikan solusinya. Alhamdulillah hari ini telah hadir di markas Mata Langit Mas Bimo, ini teman lama Panglima. Iya. Umurnya 40 tahun, beliau adalah seorang pengusaha yang belakangan ini mengalami hal di luar nalar. Beliau punya usaha showroom yang sepi ya, yang tidak masuk akal. Ya, lagi Nah, gimana ceritanya? Sudah berapa lama itu keadaan yang dianggap ini aneh gitu? ya 3 bulan belakangan inilah, Mbak, agak lumayan kurang pembeli ya. Berarti usaha seret ya dalam bidang itu. Kemudian keluhan lain gelisah. Ya akhir-akhir ini kebetulan kejadian 3 hari yang lalu saya terserang agak penyakit aneh ya, yang menurut saya selama ini saya sehat-sehat aja. Terus saya posisi di malam waktu itu saya berjalan di sini, saya tuh kayak ketarik gitu, Mbak. Tiba-tiba aja Tiba-tiba ketarik. Sempoyongan, terus saya kebetulan dibantu ada rekan salah satu teman saya. Itu mata saya hampir kayak atas semua tuh, Mbak. Ya. Tapi posisinya itu sadar apa tidak? Udah Nggak sadar? setengah sadar itu. Setengah sadar. Terus terjatuh? Hampir terjatuh. Tapi dibantu? Iya, dibantu. Itu posisi sedang tidak di rumah ya? Kalau tidak salah sedang di luar rumah. Iya, di luar rumah. Sedang berkunjung ya? Iya, ke rumah seorang teman. Iya, seorang teman. Nah, kemudian setelah tiba-tiba sakit di dada kiri, terus mau pingsan jatuh, ditolong sama teman, terus apa yang terjadi? Iya, saya digotong. Dibawa ke rumah sakit? Enggak. Oh, enggak. Saya takut. Oh. Takut malah keterusan, Mbak. Jadi saya diistirahat dulu, kurang lebih hampir setengah jam. Tangan saya sama sekali tidak ada tenaga, Mbak, di saat itu. Di saat itu tidak ada tenaga. Saya menstabilkan ketenangan dulu, mungkin sekitar hampir 2 jam. Saya mulai Sadar? Ya agak pulih lah ya, agak pulih. Terus badan juga merasa belum ada ini juga tenaga ya. Saya diantar pulang ke rumah, dan posisi keesokan harinya semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua linu semua. ngilu. Gitu.
alhamdulillah sekarang sih udah stabil ya. Sekarang kondisi kesehatan sudah mendingan, tetapi masih belum terungkap nih kenapa kok tiba-tiba saat itu kejadiannya aneh. Padahal baru medical check up katanya. Iya. Semuanya aman. Betul. Padahal 2 bulan yang lalu saya medical check up itu semua alhamdulillah normal. Kok bisa mendadak pingsan ya? Itu yang tanda tanya ya. Itu menjadi tanda tanya. Jadi kesannya kayak serangan jantung gitu. Ya, semacam itu. Saya nggak berani ngomong sih. Tapi kalau secara medis sih biasanya yang saya pelajari seperti itu. Iya. Kalau ada mendadak Iya. sakitnya apalagi di dada Takutnya kiri kan ya. stroke ya. Iya, Pas saya lihat stroke, biasa kalau stroke kan ada pecah pembuluh darah ya. Pas saya lihat kok aman, nggak ada masalah. Terus jantung pas saya terlentang segala macam nggak ada keluhan lagi. Nah, selain keluhan yang dialami oleh diri pribadi, katanya di rumah juga ada teror mistis yang dialami anak dan istrinya. Kebetulan. Gimana? Beberapa hari belakangan ya kebetulan istri juga sering Mimpi yang agak-agak Mimpi aneh, mimpi serem. Gimana mimpinya? makhluk halus katanya. Mimpinya gimana? Melihat penampakan apa? Iya, di penampakan di rumah ada makhluk badan besar, terus aneh-aneh lah ininya. Memang terlihat sampai saat ini nih, pas pada saat beliau mau bercerita tadi, saya pantau itu ada siluman kera, ada siluman celeng, ada banaspati seperti simbol orang bawa obor gitu. Obor itu kan api ya, banaspati. Habis itu ada siluman nenek-nenek terlihat juga gitu. Jadi kalau siluman celeng itu biasanya untuk ngebuat kita bangkrut, untuk membuat apa yang kita punya, usaha kita akan habis. Itu sihir biasanya yang bekerja sama dengan setan, iblis yang berwujud yang seperti tadi yang saya sebutkan itu. Kalau kera biasanya untuk membuat huru-hara, kegaduhan gitu antara pertemanan, persaudaraan, itu rumah tangga. Jadi itu efek-efek yang ditimbulkan itu negatif biasa, siluman-siluman seperti itu yang terlihat ya. Bahkan terlihat cacing juga. Ini cacing ini baru kali ini, udah lama sekali saya nggak ngelihat cacing. Seperti ada cacing. Bisa lebih keras cacing tanah bicaranya. gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa makhluk yang mengikuti Mas Bimo. Iya. Nah, apakah makhluk-makhluk itu kiriman semuanya atau Kalau ada arah lain? saya lihat ini murni sihir. Sama ini Bang. Kebetulan semalam saya tumben nih. Biasanya istri yang nonton TV ya, saya istirahat duluan. Nah, ini semalam kebalik. Istri istirahat duluan, saya nonton TV. Pas sedang saya nonton TV itu, dari langit tuh kayak ada semacam entah itu kecoa apa, cuman nggak kelihatan Bang. Seperti binatang terbang. Iya. Melewati Mas Bimo apa jatuh di Mas Bimo? Yes. Di depan mata. Lewat aja. Di depan mata. Gitu. Oke. Tapi dia langsung hilang. Kayak seliwet gitu ya. Iya. Siluet gitu ya. Set gitu ya. Baru semalam. Tapi bentuk binatang apa cahaya? Kayak binatang sih. Tapi nggak tahu apa gitu. Nggak tahu itu. Nggak terlihat juga apa gitu. Enggak. Segede Karena pas apa? saya lihat nggak ada Bang. Maksudnya kalau dalam asumsinya segede lalat atau Kayak kecoa? kecoa lah. Oh, segede Iya. kecoa. Oh, oke. Padahal ya termasuk agak jarang juga. Iya. Apa? Terus katanya anaknya juga mengalami Iya, kayak- ini Gimana? anak saya juga kebetulan kemarin main gadget kan. Lagi pas mainan gitu tiba-tiba ada suara kayak lagu yang dia tidak aktifkan gitu. Jadi dia tuh langsung lari teriak-teriak ke kamar saya, tidur sama saya tuh. Saya tanya kenapa? Ini tiba-tiba kok handphonenya bunyi apa lagu-lagu aneh gitu. Lagu apa? Nggak tahu lagu kayak apa gitu. Kasih cari-cari dia sama dia dari ringtone-nya, nggak ada lagunya. Jadi kayak terornya udah menyerang keluarga ya? Iya. Katanya ibunya juga kena teror. Iya itu dia antara ibu saya apa pembantu saya lah. Gimana? Staff saya. Oke. Gimana tuh? Pas lagi nengokin saya kemarin, ngelihat pembantu saya yang udah pulang kampung, padahal udah pulang kampung.
Tapi terlihat di rumah Terlihat itu di ada. rumah, dikira pembantu saya. Iya. Sampai dia bilang, beneran, staff saya manggil saya Papi. Bener Papi, saya tuh ngeliat si Mbak di bawah. Sumpah. Allah. Oke, Panglima sudah menarik makhluknya. Ayo Mas Bimo, kita komunikasi dengan makhluknya nih. Ini jalannya lain. Assalamualaikum. Siapa kamu? Sini, tanya. Deket sini. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kowe harus wis tumpang. Kamu harusnya sudah tumbang. Bahasa Jawa. Bisa. Saya udah feeling pasti. Oke. Kenapa harus tumbang? Mukanya merah tuh kayak api. Marah. Apa salah saya emang? Oh, saya punya salah apa? Manggilnya siapa nih? Ya, terserah, ini setan. Oh. Makhluknya wujudnya apa nih Bang Lima? Netizen Kayak- suka nanya tuh. Berekor sih saya lihat ini. Siluman ya? Ular apa? Kera. Menyerupai Kayak hampir kayak kerak gitu. menyerupai kera. Saya pernah punya salah. Salah emang. Menghalangi siapa? Dan jantungmu wis ana di genggamanku. Jantungmu sudah ada di genggamanku. Waktu sakit itu kan posisi di iya ya. Kaitannya mungkin dengan jantung. Bahkan wis tak remes. Jantung sakit tuh diremes sama dia. Salahnya Mas Bimo apa? Kowe jadi penghalang. Oke. Kowe jadi penghalang. Jadi mungkin ada niat hajat si yang nyuruh makhluk ini yang terhalang gara-gara Mas Bimo. Ya belum terlalu jelas ya. Coba. Maksud kamu penghalang itu dalam hal apa? Gas mencangkung urip kabeh. Tugas kamu mengganggu hidup semua. Aku diutus. Kok namanya setan, tugasnya dia mengganggu hidup manusia. Yang kamu ganggu Dan siapa? pesane wis sampai ke uripmu. Pesannya sudah sampai katanya. Berarti yang diganggu tuh semua orang-orang yang dalam lingkaran Mas Bimo. Istri, anak, stafnya semua kamu yang ganggu. Sopo wae sing ana dalam lingkaranmu. Semua yang dalam lingkaranmu. Rasakan terutama keluargamu. Nah, ngajar berarti positif. Itu teror yang terjadi di rumah itu ulahnya dia. Apa yang sudah kamu lakukan? Tak lama lagi cacahe akan panas. Apanya yang panas? Maaf, anaknya Mas Bimo berapa? 3. Umur berapa? 12 tahun. Oke, masih anak-anak berarti ya. Tadi dibilang cacah itu anak-anak akan dibuat sakit, panas gitu kata dia. Dia nggak akan, nggak akan tinggal diam lah ayahnya. Iya. Urusannya apa kok anak-anak kamu serang? Kalau kamu memang punya masalah dengan ayahnya ya ayahnya aja dong, ya kan? Saya aja yang diserang lah, kayak kemarin. Nggak apa-apa. 12 terus yang nomor 2 Satu kecil-kecil 8 dan Selesai 2 tahun semua. tak bisa dilumpuhkan. Yang terdekat harus jadi target dia membuat Mas Bimo tumbang. Karena Mas Bimo gagal ditumbangkan, dia akan menyerang orang-orang yang lemah tapi di lingkarannya, termasuk anak-anak. Itu namanya nggak kesatria kamu, namanya setan. Selama ini yang sudah kamu lakukan apa memangnya? Kejadian dia pingsan mendadak itu ulah kamu. dhuwur sing Yang tinggi, besar, hitam. Iya. Iya, sempat lihat sosoknya. Oh, istrinya pernah lihat sosok itu.
Itu mimpinya. Iya, oke. Bahkan dia pun membuat sesak napas istri. Membuat sesak napas istrinya. Iya benar. Kayak ketindihan gitu, sesak napas. Pas mimpi. Iya. Pernah sesak napas, jantungnya debar juga dia. Kayak mau copot jantungnya. Ya. Iya, kalau debar-debar. Kenapa istrinya juga diganggu? Jika salah satu keluarga yang terjadi, maka kau tak dapat melakukan aktivitasmu dengan pemikiran yang jernih. Di harapan dia, kalau anggota keluarga Mas Bimo ada yang sakit, Mas Bimo jadi kepikiran, jadi nggak fokus ke kerjaan. Gitu iya, harapannya. Benar. Karena kau Nggak kenapa saya. sangat sensitif kepada keluarga. Ya iyalah. Mana ada seorang ayah yang nggak sensitif kalau ada apa-apa sama anaknya? Hah? Tanya, ayo. Salah aku di mana? Hah? Tadi dia bilang menjadi penghalangnya dia. Yang nyuruh kamu Yang nyuruh siapa nih? siapa? Laki atau perempuan? Mau ngapain mundur-mundur? Lanang. Siapa namanya? Namanya, ciri-cirinya. Tak tutupi Identitas bosmu kamu tutupin. Kamu makhluk yang loyal. bagaimanapun dia akan menjadi pengikut. Oh. Bagaimanapun dia akan menjadi pengikutku katanya. Jadi makhluk yang bekerja sama dengan setan akan jadi pengikut setan. Ya udah kamu tobat aja, kamu jangan mengganggu lagi. Udah kamu bocorkan saja namanya siapa, inisialnya apa, ciri-cirinya Ciri-ciri. gimana. Nah, Ya. orang itu apakah dalam lingkaran Tobat aja pekerjaan kamu. atau gimana sih? Kenapa jadi usahanya juga jadi seret? Apa itu ulah kamu juga? Semua akan berimbas kemana-mana. Kan berimbas katanya. Rapat lagi mas, biar kameranya aman. Bahkan lalat-lalat itu pun memasuki Memasuki? tempat usaha. Ada lalat masuk showroom. Lalat. Pernah datangin lalat nggak? Lalat. Coba mungkin Laron. laron. Yang diketahui laron. Tapi Laron. coba ya. tanya stafnya barangkali Coba ada tapi tidak dilaporin ya. Ya, coba. Ya lalat-lalat itu apa tujuannya? Seperti tempatnya kok Simbol dari Hawaii potongan hawanya pada ngantuk karyawannya. Apa iya? Ya kalau di depan bosnya mungkin ya nggak terbuka lah. Mesti nanyanya harus ke karyawannya langsung. bahkan omah bagaikan omah bongso. Rumahnya bagaikan rumah bangsa gaib. Maksudnya gimana? Horor. Emang suasana gimana di rumah itu? Yang di tempat usaha apa di rumah? Tempat tinggal. Oh. Di rumah. Deket apa? Jauh dari tempat usaha? Satu wilayah? Nggak terlalu jauh sih. Kalau suasana di rumah gimana? Suasana dari rumah sih, kalau saya sih belum terlalu ketemu yang hal-hal aneh. Cuman kalau nah justru nih anak-anak yang nomor 2 sama yang bontot nih, kalau mandi sekarang harus ditemenin. Oh, berarti Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. ya Wah, berarti kalau dia- horornya tuh dirasakan oleh anggota keluarga yang Tapi lain. sekarang udah mulai kayak takut gitu. Iya. Apa sih yang Jadi dia udah mulai kamu semarah ngerasa itu? ada Iya. sesuatu gitu. Iya. Anak kecil kan sensitif. Di rumahnya di bagian mananya? Berbincang-bincang Yang paling sering? dari rumah itu. Paling sering di mana? Di dapur, ruang tamu, kamar, kamar mandi itu di mana? Di semua sudut. Bahkan terkadang kamar itu pun menjadi hawa yang Di kamar panas hawanya, walaupun sudah AC. Iya, agak sumuk sih. Semua itu pengap gitu ya.
kasih tahu dulu. Kamu bilang Mas Bimo menghalangi bosmu. Menghalanginya dalam hal apa? Nggak bakal apa? Nanti juga ketahuan. Ada sumber rahasia Rahasia katanya. tak nyaman itu hampir menyelimuti istrimu. Sudah berapa lama? Itu istrinya juga nggak nyaman kata dia. Hitungan apa? Bulan apa hitungan tahun? Kaya ojo miro-miro. Kamu jangan ikut-ikut katanya. Siapa? Mungkin kita yang dimaksud. Oh, saya nggak ikut-ikut, cuman masuk aja dalam lingkarannya. Emang kenapa kalau kami ikut-ikut? Jika tak ingin merasakan Ngancam. Jika tak ingin merasakan apa? yang kedua kali dada Hah? kami dapat bergerak dalam senyap. Iya, kami juga bisa bergerak bukan dalam senyap, dalam keadaan apapun. Ya jawab dulu. Tidur karya Tuh kan bener. jaga. Pas tidur panglima diganggu sama setan ini. Kamu akan memasuki Akan berhenti untuk Kamu lebih bagus membantu. kamu tobat aja. Tobat, kamu masuk Islam. Punya agama nggak kamu? kau Hah? ingin merasa Penasaran orang siapa? Dia tangannya gitu-gitu. Kenapa tanganmu? aliran darah yang terpompa. Aduh, aku itu tanganku lagi sakit saat ini. Kamu nebeng ya? Membuat aliran darahku nggak berfungsi. Aku tak merusak organ tubuh, tapi aku akan mengangkat aliran-aliran. Tidak merusak organ tubuh tapi menghambat aliran. Emang tanganku lagi sakit ini. Kurang ajar ini. Mas Bimo pengen tahu yang nyuruh kamu itu Terus siapa ini? Belum terjawab. lebih tua atau lebih muda? Nah, ya. Tadi kan laki-laki ya. Ya. Lebih tua. Lebih tinggi atau lebih pendek? Boy anak baru kemarin sore. Menurut yang nyuruh Mas Bimo masih anak kemarin sore. Oh. Oke, lebih tua. Posturnya bagaimana? Lebih apa itu? Gemuk ya? Oke, lebih tua, lebih gemuk. Rambutnya? Bodoh. Podo karo kowe. Maksudnya perawakannya sama atau rambutnya yang sama? Rambutnya bodoh. Oh, rambutnya cepak berarti. Oke. Lebih tua, cepak. Kulitnya? Rambutnya pendek. Iya, pendek, cepak. Kulitnya gimana? Sudah hampir memutih. Rambutnya ada putihnya. Ya namanya lebih tua ya bisa ya masuk akal sih. Lalu kulitnya gimana? Jadi sampaikan. Oh jadi sampai nih. Wah kamu kan baik. Kamu kan ada kesempatan untuk diampuni loh. Makanya kamu kasih tahu deh. Kami nggak akan jahat sama kamu kok. Malah kami doain nanti. Kita nggak perlu cerita Nama depannya lagi, siapa, nama namanya depannya? aja. Namanya ada huruf apanya? A. Ada huruf A. Terus apa lagi? N. ASN. N. N. Y. Kowe buta huruf kap. Kurang ajar kita dibilang buta huruf. Kamu nulisnya nggak jelas, coba ulang lagi ulang. N kayaknya. N ya. N bukan di N. S A. Huruf yang menyerupai buah kursi. Sebuah kursi. H. Oh H. Oke. Ada H. Ada S. Allahu Akbar. Sambil di anu ya Mas. Gak punya musuh sih, jadi. Bukan ini kan datanya ini diterima datanya Oh. untuk dianalisa ya. Iya. Oke. Kowe arep maupun jatuh ke tempat. Kamu mau ngapain ke tempat ini? Main.
Silaturahmi. Lama nggak ketemu Panglima. Ini abang saya. Nah, emang nggak boleh main. Ujung datang tempat ini. Oh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Emang urusan kamu. Tak ada manfaatnya. Dia menghasut. Oh. Menurutmu kalau Mas Bimo kesini nggak ada manfaatnya? Oh, jadi bolehnya main kemana? Koleksi menghasilkan. Dihasut. Suruh nyari tempat yang menghasilkan. Emang gitu. menghasilkan di mana sih? Kasih tahu dong. Oh, tempat dukunnya dia. Disuruh merdukun. Astagfirullah. Sing ono pancurane. Ada pancuran. Jawa Tengah, yang ada pancurannya apa? Semarang. Daerah mana alamatnya? Kita minta dong, kita mau Daerah sana. mana yo? Udah kita mau ikut ke tempatmu deh. Gimana? Ya tapi S-nya apa lanjutannya? Yang jelas alamatnya, biar kita datang. L, salah 3 berarti. Emang ada pancuran di sana? Ada. Iya. Sing ana lubang. Ada pancuran, ada lubang. Gua berarti. Jadi ada nggak? Ada ya, tempat wisata mungkin ya. Iya bisa. Oh, minta dong alamatnya, ntar kita ke sana dah. Kowe akan mendapatkan apa sing dipinginkan. Seperti apa contohnya? Syaratnya apa aja? Yang diinginkan tuh contohnya apa? Syaratnya yang datang saja dulu tempatku. Oh. Ya, maksudnya kamu bisa mengabulkan Kita keinginan ngubungin kami. siapa sampai di sana? Di mana? Tempatnya di mana? Kita ngubungin siapa? Akan memakan ikan sing paling enak. Oh, ada restoran di sana. Di tempatku Oh, dikerucukan air itu. di pancuran itu air. Setelah kau memakan ikan itu, apa sing dipingin akan terwujud. Syaratnya harus makan ikan di situ. Nah, ikannya tapi digoreng apa dibakar? Terserah Ikan apa? Ikan bawal ada nggak? Merah, nila. Emas tuh. Emas bukan merah. kau akan mendapatkan kekayaan itu. Wah. Bisa makmur di situ. Sugihan dong. Disuruh pesugihan kamu, Mas. Nggak mau dia. Seperti di tempat ini Oh, kalau di sini kenapa emangnya? menyusahkan. Kamu nih. Menyusahkanmu kali, bukan menyusahkan Mas Bimo. Kamu yang susah kalau ke sini, ya kan? Makanya biar nggak susah tuh diajak Panglima tuh masuk Islam taubat biar dapat doa. Ikut saya kamu enak. Kau ikut aku. Panglima ngajak dia ngajak Mas Bimo. Mau? Ikan itu Hmm. akan kau rasakan pertukaran ini. Ikan pertukaran pesugihan si Simbol. Nggak mau dia. Kamu aja lah yang kesini. Kamu aja ikut aku. Yuk, biar saya mandiin di kolam. Iya betul. Di kolam di 1000 pintu. Kalau mau ikan di depan aja situ kolam di depan ada 1000 ikannya. pintu. Ayo tobat. Uripmu akan makin terperosok. Ngancam. Hidupmu akan makin terperosok. Semakin menurun. Itu kan menurut kamu. Uripmu bukan dari golonganku saja. Oh, lalu? Akeh sing akan mendobrakkan. Jadi banyak sihir yang akan masuk, bukan hanya dari arah dia. Mungkin ada kelompok lain. Ya udah itu kan urusan kamu nanti. Udah keluar deh nih. Halo? Kabur dia. Ditawarin suruh masuk Islam nggak mau. Oke, Bang Dimas sudah
menarik makhluk yang lain ke tubuh Ismi, kita akan komunikasi. Ayo Mas pindah ke sana. Ya teh. Bahasa Sunda. Naon sia teh? Apa maksudnya? Kenapa gitu ya? Naon sih? Paham nggak Mas? Kenapa? Seserian wae maneh teh. Kunaon seserian? Seserian itu apa? Senyum-senyum ya? Ayeuna teh ngarasakeun Aku nggak ngerti ya bahasa Indonesia, boleh nggak? sabodo teuing. Sabodo teuing. Masa bodoh. Kamu apa hubungannya Siapa dengan Mas nama Bimo? kamu? Mas Bimo. Aditya. Bimo siapa? Coba? Aku maunya Ditya. Ditya. Emang nama panjangmu siapa Mas? Aditya. Oh iya, emang gitu. Mas Bimo. Ih, genit amat sih kamu. Kamu disukai sama makhluk halus cewek ini. Kok kamu ngelihat ke sana? Stafnya dikasih lihat. Kenapa emangnya? Nih. Matanya Ismi putih semua. Halo. Kamu siapa? Aku mah tidak akan ngelepasmu. Oh, Waduh. gak akan melepasmu. Kenapa? Tidak akan. Selama ini kamu emangnya Udah lama? Waduh. dari mana asalmu? Dari Indramayu. Rambutnya keriting panjang. Enggak keriting. Apa? Ikal. Iya, Ikal. Mas Sukabumi. Ikal, Pak. Oh iya, ada I-nya. Sukabumi. Resep awewe Sukabumi tega lalisnya. Cewek Sukabumi cantik kata dia. Atuh kabayang mestina saha aing teh maneh. Pasti kamu terbayang aku siapa katanya. Ini yang tahu Mas Bimo nih, aku nggak tahu ya. Konfirmasi aja Mas kalau emang. Kal dilepaskeun maneh teh Oh, karena karabe pamajikan maneh, anak-anak maneh ngarasakeun aing aya dina kehidupan maneh. Maneh teu ningali, maneh teu nampo aing. Pamajikan jeung anak maneh nempo ka aing. aku terjemahkan bebas ya. Sieun ka aing. Oke, kamu nggak merasa, tapi yang merasakan tuh anak istrimu. Ya, ini berarti yang neror di rumah tuh ini, makhluk ini. Hayang nate labu gering teu bisa naon-naon deui. Tujuannya biar Mas Bimo tidak bisa ngapa-ngapain. Dia mau ngerti bahasa Sunda? Enggak ngerti. Ngerti? Yang ngirim kamu siapa? Yang suruh? Gelis. Neng gelis. Siapa nama? Yang nyuruh, laki apa perempuan? Namamu siapa? Ada huruf I. Laki apa perempuan? Awewe. Awewe Perempuan. Ari maneh diuji ka awewe. Diuji oleh perempuan. Nyari hate. Sakit hati. Hayang nyingkirkeun maneh. Ada yang ingin menyingkirkan. Atuh ayeuna teh kunaon maneh teh aya di ditu. Usaha maneh aya deui maneh teh dekat ngiring we ka eta jelema nu ageng. Oh, aku nggak paham. Coba bahasa Indonesia dong. Sabodo Biar nggak teh salah paham, ayo. Hanya kali ya ngomongin diulang-ulang. Apa Mas artinya? aya dina karuhun aing aya dina sasajen Apa maksudnya apa? Karuhun itu leluhur. di peting. Apa masalahnya? Nyajenin gitu. Hayang tepang kapanggih. Hayang tepang kapanggih. Mau ketemu dengan siapa? Nusuk ke jantung maneh. Teu aya nu misakeun. Teu aya nu Oke. misakeun. Kamu ada di sesajen yang pernah diberikan oleh leluhurnya dulu. Iya. Gitu ya? Lain urang
lain orang aing aya dina jelema nu sakit hati ka maneh. Gimana, Bu? Awewe nu taya bisa nu ngalapaskeun ka maneh. Dina aya cai irang dina eta hati. Cai Tangan ismu basah. Cai ireng air hitam. Mungkin berdoa kali. Oh, ini apa? Macam Dia baca rapalan mantra, atau mantra yang sambil nyantet, sambil nyihir. Oh gitu. Itu rapalannya Cai begitu. hitam ya? Apa dibilang air hitam? Air hitam. Air hitam apa katanya? Kopi Siapa kali. Cai hitam. Tuh, netes airnya hitam. Hitam kan ya? Kopi basah banget. Tuh, Jadi ada sambil hitam. diremas-remas, sambil dibaca mantra, di jantung katanya begitu. Itu kalau kamu lakukan itu yang terjadi sama Mas Bimo apa? hancur. Hancur semuanya. Tidak ada nu embung dekat ka maneh. Usah hancur ka maneh. Hancur usahanya. Kamu buat lalu kering, sakit ya? Lu dibuat sakit. Kering maneh teh. Kering apa? Kering Mas, bukan Kak tapi Ka maneh. Sok kering ka maneh. Tapi alhamdulillah dia sehat itu. Udah diperes sama dia tuh. Kering ka maneh labus ya. Apa itu lapis ya? Kamu kok sedendam itu? Emang masalahnya apa? Kering ke kamu. Kok sedendam itu kamu? Sedendam itu Basah ini. sakit itu kenapa emang ya? Ya. Dihisap lagi airnya. Ayo jawab dulu pertanyaan Panglima itu. Kenapa? Sosok itu seseorang yang berkaitan denganmu. Aku ki boten jahat. Ganti makhluk. Aku dudu sing jahat. Tak kandhani. Ini dari Jawa ya ini. Ci, ini dengan siapa? Kulonipun G. Ikut saya. Oh, dari apa leluhurnya? wonten sing ora seneng panjenenganipun kersa ingkang uripe sing kuwi. Sing uripe aku. Kok iki bocah ana ning kene jarene ngono. No, kuwi ana wong wedok ya kuwi padha sing iki sing saka jero kuwi ya ana dua arah. Oke. Saking sing kerjaane kuwi usahamu dan dari dalam lingkaran wong sing petinggi kuwi. Paham ya Mas? Jadi ada dua arah. Yang satu dari yang menyerang tempat usahanya. Yang satu lagi. Dulu itu rekanan kerjamu. Oke. Pernah punya rekanan kerja, laki atau perempuan? Perempuan. Dan ada laki-laki di belakangnya. Nah, kamu dulu pernah kerja sama. Berpartner. Lalu Setelah itu sudah tidak lagi. Kamu berdiri sendiri dan ada dekat juga dengan seseorang mau menyingkirkanmu. Katanya ini kamu itu siapa? Kok kamu melewati saya? Harusnya kamu melewati saya dulu baru dekat dengan dia. Sesuatu yang di luar pandangan secara kasat mata oleh keluargamu. Coba kau ingat-ingat itu. ya, Ini mumpung belum terlalu jauh. ya, Ini baru saja terjadi. Anyaran iki. ya. Yang kejadian pingsan mendadak itu, Ini berhubungan ya? ada katanya. Kaitannya itu ada dua arah, Le. Jadi dua arah itu dengan lingkaran orang tua angkatnya, yang satunya dari usahanya. Perempuan itu yang dari arah. Dan dari
dalam lingkaran. Dalam lingkaran yang tadi orang tua angkat itu. Oh, dukunnya perempuan. Dari Jawa Tengah itu ya? Jawa Barat, Jawa Barat. Yang tadi yang Egi Jawa Tengah, yang ini Jawa Barat. karena ada dua arah. Oke. Kamu sendiri yang tahu Apa berupa ancamannya itu chat atau lisan? kejadian yang benar-benar nyata. Pernah konflik Mas dengan seseorang? Biar dibantu ingat-ingat itu konfliknya itu gimana bentuknya? Kejadian itu di wilayah timur. Jadi kaitan kehidupanmu ini berkaitan dengan di dalam lingkaranmu. Karena kamu itu dirasakan oleh seluruh keluarga. Berarti dia mengenal siapa keluarga. Pelakunya orang Jadi dekat. orang yang pernah berjalan bersama denganmu. Ini laki apa perempuan yang ini? Ya laki dan perempuan. Tapi ada sosok tertentu. Kau sudah digambarkan sosok itu setelah kau memohon petunjuk untuk datang ke tempat ini. Kau kenal dengan sosok itu bukan? Dekat juga denganmu. Suaminya dekat. Intinya maka dikatakan laki-laki dan perempuan. Suami istri berarti. Dan itu bukan orang yang baru kau kenal. Kau sangat dekat dengannya bukan? Bagaimana kau mengenal perempuannya kalau bukan teman yang dekat denganmu? Paham nggak Iya, Mas sampai sini? paham. Bagaimana hubunganmu dengannya? Sudah tidak baik. Saat ini hubungan dengan orang itu udah nggak baik. Oke. Dia berkaitan dengan apa? Dengan? Hubungan pribadimu terhadap usahamu, Berkaitan dengan usaha. kehidupanmu. Oke. Itu sangat dekat. Maka aku katakan padamu, dia itu bukan perempuan berdiri sendiri, tetapi laki-laki dan perempuan yang bekerja sama. Ya benar. Bener ya? Suami istri? Itu yang aku katakan. Pengennya dia saya kayak gimana sih? Ya maunya kamu itu jatuh di bawah dia. Berarti iri ya? Iya, iya. Karena memang ada persaingan. Persaingan. Bukan karena pernah disakiti sama Mas Bimo. Barangkali ada Ya ucapan. manusia itu punya hati dan pikirannya masing-masing. Oh. Kita anggap tidak ada masalah. Sakit hati itu bukan salah kita, tapi karena hatinya sendiri yang merasakan sakit. Orangnya pernah ada urusan keuangan nggak sama saya? Ya pasti. Pasti kata dia. Bener. Karena aku sudah katakan, ini masalah pribadi. Maksudnya pernah urusan keuangan, dia pernah pinjam uang atau gimana? Ya bisnis. Oh, bisnis. Kok kaya kamu itu mudeng apa ora tak kandani? Gimana Mbah? Tadi aku sudah bilang berkaitan dengan usahamu yang berjalan bersama. Oh iya, tadi kan Iya, benar. Imbahnya bilang dulu bekerja sama, sekarang masing-masing. Dia iri di situnya. Kamu merasa tidak? Iya. Dan dia mengetahui itu. Harapan dia juga pengen dekat gitu apa gimana? Istrinya iri. Nah iya. Kalau suaminya sih Loh, yang banyak bicara banyak gaya itu sopo? Sing wedok. Anu confirm ya? Manutan loh suamine. Oh, berarti Oh, benar. istrinya lebih dominan kalau gitu. bener ini. Jenenge kowe. Oke. Iya. Gimana? Eling apa ora? Iya, iya. Sopo? Ya itulah. Itu udah lama Mbah Udah ngirimnya. benar. Emang suaminya tahu tapi Iya, Lah wong manut toh. suaminya manutan. Lah iya. Maksudnya pisah kongsi itu udah lama kejadiannya. ya itu karena ada urusan Lah sekarang kamu puncak dekat. tegang di bulan Februari. Oke. Lah yo mang kok yo angel padha dikandani kok. Iya Mbah, maaf Mbah.
Berarti Februari kan belum sampai setahun. Terus Mbak gimana? Ya dari situ peristiwa itu kan ya ada saja. Jadi teman-temannya kenal semua juga itu. Teman-temannya kenal juga Mbak berarti. Yo ngerti yo. Kowe sing kelambi ijo kowe yo mesti ngerti. Lah dua-duanya hijau ini. Lah yo mangane aku tak manggile kelambi sing ijo. Dia menyaksikan kejadian yang pingsan mendadak itu loh Mbak. Lah bukan itu saja. Lah wong dia melihat seseorang yang tidak ada di rumah itu dilihat kok. Berarti kan semuanya terpengaruh. Itu sih apa mbaknya, Iya. asisten rumah tangga ya kan. Kalau yang sing cilik awake kuwi ya wonge kan memang kaya kuwi. Ya ora ngrasani apa-apa. Itu yang dilihat teman saya yang di Lah ya justru itu menandakan adanya sesuatu sihir di rumah itu. Itu Biar kayaknya. sadar, biar nyata. Karena kamu ngeyelen wonge. Itu ya. Apa ya? Bukan aku loh Mas. Maksudnya gimana? Kalau bukan dari orang-orang terdekatmu yang Nggak percaya. dapati kamu yang ngeyel. Tak, mungkin ya. tak mungkin Lebih ada. pakai logika kali Mbak gitu. Lah yo, kepinteran. Karena bapakmu yo hebat. Iya dong. Bapak masih ada? Ibumu hebat. Oh almarhum. Nah kalau Mbah ini dari jalur ayah atau ibunya Mas Jumo? Iya. Dua-duanya orang tua dari Iya. Semarang. Enggak. Betul. Satu Wonosobo. Oh, Mbak dari mana? Nggone adem. Wonosobo berarti. Itu ayah atau ibu? Ibu. Oh. Namanya Mbah siapa? Apa? Namanya Mbah E. Daerah pegunungan ya Wonosobo. Marah ini kalau Nih. Mbak Putri ya? Kayak iki uti iki mesti kroso anggaran apa-apa. Uti mesti kerasa. Uti kan Iya. ibumu ya. Merinding Pasti berasa kalau ada tadi sesuatu. baru ngomong. Dan dia pun omongane kuwi ojo dianggap sepele. Jangan dibantah. Iya. Benar. Jangan diremehkan ya. Apa Mbak kejadian yang diucapkan? Kamu terkikis oleh pikiranmu sendiri. Oke. Karena apa? Karena kamu tidak mau dianggap lemah oleh siapapun. Jadi kamu mikir dewe. Apa Aku ya? bisa. Aku sanggup. Terus solusinya gimana Mbak? Sehebat-hebatnya manusia dalam sebuah strategi, dia akan lemah tanpa keyakinannya terhadap Tuhannya. Karena keberadaan Tuhanmu menjadi suatu tiang sandaran di saat kau rapuh. Karena manusia tempatnya sebuah kelemahan. Tetapi manusia yang kuat, dia menancapkan Tuhannya di dalam jantungnya. Sesuatu yang mengganjal di dalam dirimu. Ya. Karena bebanmu hanya peristiwa itu saja. Iya. Tidak ada peristiwa yang lainnya. Sudah terjawab. Memang ada dari lingkaran itu. Jadi kaitannya itu. Ya Mbah. Oh, titik permasalahan di situ tuh. Iya benar kan. Tidak ada yang lainnya. Nggak ada yang lain. Itu benar titik permasalahan semuanya. Jadi, maka pesanku, kamu jangan terkikis oleh pikiranmu sendiri. Semakin dipikirkan, dia semakin kuat. Jadi, abaikan saja. Pikirkan langkahmu selanjutnya. Gimana pikirin nominalnya gede. Ikhlaskan. Oh, Masya Allah. Karena Dananya nyangkut sama dia gitu. Dana Bimo. ikhlaskan. Rezekimu tidak akan kesasar. Pasti sampai ke tanganmu sendiri. Matur sembah. Karena setiap kezaliman kembali kepadanya. Maka segala sesuatu yang kau butuhkan akan dekat dengan kuasamu. Iya. Oh ya. Sang kuasa punya kuasa atas penguasaannya.
dan semua dikuasakan terhadap hambanya yang membutuhkan. Ya. Selagi dia mau datang ke hadapannya. Ya. Ya wes ya, tak pamit dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Putri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fanqalabu bi ni'matin minallah afa hasibtum annama khalaqnakum abasan kama anjalnahu ila ahad. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Assalamualaikum ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Bismillah. Fanqalabu bi ni'matin minallah syibtum fanqalabu fanqalabu bi ni'matin minallah syibtum fanqalabu bi ni'matin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallah syibtum fanqalabu bi ni'matin minallah syibtum Allah. Bismillah. Dikri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusfa syakimuna. Allahumma rabbana si ashibil ba'sya isfi wa antas syafi'il nasib. Innama amruhu idza arada syai'an. Oke, udah duduk sini. Bismillah baca sholat. Di sini. Ya, alhamdulillah Mas Bimo sudah diterapi dan sekarang akan dilanjutkan terapi mandi air doa untuk pembersihan dan pemagaran badannya dari gangguan makhluk gaib yang jahat. Oke. Ya, alhamdulillah Mas Bimo sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahannya. Kesan-kesannya apa Mas Bimo? Alhamdulillah sudah jauh lebih lega, lebih nyaman, lebih tenang. Tapi tadi pas dimoniknya sama abang kayaknya agak sedikit kayak agak ngap gitu ya. Oh, sesak napas? Iya, kayak
Nah, dia bilang tadi Pak. Udah. Terus kayak airnya agak-agak berbusa ya Bang ya. Iya, berbusa. Masa? Iya berbusa ya Bang Lima? Berbusa. Di atasnya tuh berbusa. Iya. Terus ya lebih seger, yang jelas, lebih enjoy. Waktu di terapi kakinya sakit nggak? Sangat sakit sebelah kiri nih, makanya saya tadi sempat tanya sama Bang Riza, ini kaki kiri sama kaki kanan kok beda ininya. Apa penjelasannya Bang Lima? Ya itu karena kan posisi sakitnya kan di dada sebelah kiri. Makanya di situ yang harus dibenerin, diperbaiki. Ibaratnya Jadi, kayak apa? Peredaran darahnya kan kita Jalur-jalurnya sebelah kiri ini apa dirapikan ya, lagi. istilahnya tuh kita lancarkan lagi. Dinormalin lagi. Iya. Jadi kan Tadi saya sampai, aduh. Kelonjotan. Wah, nggak kuat lah. Ya, tapi sebelah kanan sih aman-aman aja. nggak sesakit kiri ya. Iya. Nah tapi dari pengungkapan kasusnya, apakah semua sudah relate gitu dengan kondisi yang dialami? Relate, seperti yang tadi yang terakhir tuh sangat menurut saya sih sesuai lah. Gitu ya, mudah-mudahan orangnya cepat disadarkan juga Mbak. Gitu, ya kedepannya bisa semuanya baik-baik aja. Amin. Iya, kalau soal kejahatan sih insya Allah alam semesta yang bekerja gitu pasti akan kembali kepada pelakunya. Yang penting tadi pesan mbahnya tuh fokus ibadah ya katanya, Iya, suruh betul. memperbaiki ibadah Betul gitu. banget. Mbahnya dari ini, dari saya ya. dua-duanya dari Iya, jalur dari ayah ada juga. Cuman Orang tadi yang lebih Mbah. lebih apa ngasih wejangan dari ibu saya sih. yang Bakung. Bakungnya. Yang lebih ini. Itu memang di Wonosobo tuh dingin ya hawanya ya. Tadi dingin, Ismi habis Dingin. mediumisasi dingin gitu. Iya dekat pegunungan dingin. Iya. Gitu. Dan walaupun tidak disebutkan secara gamblang, tapi yang penting udah paham ya. Sudah paham. Karena memang ada di sini Case-nya tuh, di situ. dan memang di sini tuh ada etika ya untuk tidak menyebut nama, untuk tidak menyebut jabatan. Yang penting pasien paham gitu. Iya betul. Mudah-mudahan ke depan nanti terbuka lagi rezekinya, apalagi nih tahun 2026 biar Jaya ya Bang ya. jaya. Dan yang penting sehat, Sehat. keluarga juga tenang ya. Siap. Terus satu lagi pertanyaan terakhir, kesan terhadap Mata Langit. Satu kata untuk Mata Langit apa? Luar biasa, tambah sukses lancar. Amin. Kalau ada yang bilang di sana Mata Langit settingan menurut Mas Bimo? Oh enggak lah, ini sesuai dengan real saya. Apalagi saya sama Bang Riza itu kenalnya bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi udah lebih dari 10 tahun. Dan saya baru kali ini ke Bang Riza karena saya ingat sekali dulu beliau punya kelebihan yang dulu juga pernah saya lihat, oh ya benar gitu loh. Ya kalau misalkan dianggap settingan berarti sakitnya tadi acting, enggak kan? Enggak mungkin sakit beneran ya. Nah, saya jamin nggak akan kecewa kalau konsultasi sama Bang Riza. Amin, amin. Makasih Mas Ya, Bimo. siap. Baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mas Bimo. Ya, jadi pelajaran paling berharga dalam kehidupan ini adalah pada saat Allah memberikan segala nikmatnya kepada kita, kita terus mempertinggikan rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Amin. Itu yang terpenting harus kita ingat, rendahkan hati kita, tetap istiqamah di jalan Allah dengan sabar dan sholat dalam menghadapi semua ujian kehidupan, karena seukianya semua yang diberikan Tuhan kepada kita adalah amanah. Amanah itu sama dengan titipan yang harus kita jaga, harus kita rawat, dan kita lestarikan, jangan kita sia-siakan, dan perbanyaklah bersedekah kepada siapapun. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.